Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah nih taktik negosiasi yang lumayan licin ya dari sumber Anda, bab 19, Sliders and Curves. Katanya sih ini negosiasi yang bikin kita mesti pegangan erat. Taktik-taktik ini. Wah, bisa ngagetin dan efektif banget. Kita coba bongkar yuk biar Anda lebih waspada. Siap? Siap dong. Bab ini benar-benar nyentuh inti psikologi persuasi loh. Penting banget buat paham manuver ini. Bukan cuma soal, ya mungkin Anda mau pakai juga kalau pas sama etika Anda ya. Tapi yang lebih krusial, biar Anda ngeh gitu kalau ada orang lain pakai cara ini ke Anda. Coba kita lihat contoh spesifiknya ya. Iya, salah satu yang langsung kelihatan banget itu jebakan buy-buy atau tawar-menawar demi tawar-menawar. Ingat nggak contoh Barbara sama lukisan bludur hitam Barcelona itu? Oh iya ya, yang dia awalnya sama sekali nggak minat kan ya? Betul, nggak minat sama sekali. Tapi terus dia keseret gitu aja dalam proses tawar-menawar yang seru. Dari $60 jadi $43. Akhirnya dibeli juga. Fokusnya itu lo geser banget. Nah, itu dia. Dari saya butuh lukisan ini nggak ya? Jadi wah, saya harus menang nih negosiasi harganya. Itu contoh klasik banget gimana prosesnya sendiri jadi tujuan, bukan barangnya lagi. Ego sama emosi yang ngambil alih kan? Penjualnya juga cerdik. Dia nggak nanya, jadi mau beli? Tapi langsung, Anda mau bayar berapa? Nah, ini nyambung ke taktik lain yang mirip-mirip lah soal pengalihan fokus. Kayak pakai otoritas lebih tinggi atau sosok orang yang hilang gitu. Maksudnya kayak, waduh saya mesti cek bos dulu nih gitu. Padahal mungkin bosnya nggak ada atau dia sendiri yang mutusin. Nah, persis. Bisa aja bilang perlu izin komite lah, pasangan lah, atasan lah. Pokoknya pihak ketiga yang nggak ada di situ. Sumber Anda nyebutnya peran Mr. Smooth. Yang, wah sopan banget, minta maaf karena pihak ketiga ini belum kasih lampu hijau. Cara buat ngulur waktu atau nolak halus. Ah, iya. Cara menghindar yang cerdik ya. Terus ada lagi nih, penggunaan formulir standar. Sumber Anda kan nekenin tuh, gimana dokumen yang udah dicetak rapi, judulnya standar, kontrak sewa standar gitu. Itu kesannya kayak harga mati loh, udah baku, nggak bisa diubah. Orang jadi segan nawar. Betul, kesan formal dan final dari kertas cetak itu kuat banget. Padahal, ya kayak contoh di toko koper itu, apa yang tertulis itu sebenarnya sama aja negosiabelnya, kayak omongan. Intinya, jangan takut sama kertas cetak. Seringnya isi formulir itu ya udah dirancang buat nguntungin yang nyetak. Ini penting buat Anda ingat, jangan langsung terima asumsi standar. Oke, jadi jangan gampang terintimidasi sama yang kelihatan baku ya. Ini jadi ingat taktik lain, yang scratch and then sale, yang nyari-nyari cacat kecil buat dapat diskon. Bahkan di barang baru kayak contoh mesin cuci itu. Iya, itu mainin persepsi. Barang nggak 100% sempurna, jadi layak didiskon. Tapi ini juga ngingetin kita soal konsep apa ya? Kesempurnaan yang wajar dari sumber Anda. Anda nggak bisa dong nuntut presisi jam Swiss buat detail rumah misalnya. Atau kualitas cat mobil mewah di mobil ekonomis. Ekspektasinya harus realistis kan? Sesuai harga dan konteksnya. Setuju soal ekspektasi. Terus ada lagi nih, manuver harga yang licik. Low bridge. Itu yang tawaran awal sengaja rendah banget buat nurunin ekspektasi kita kan? Sama rising sum, yang ngasih konsesi seolah-olah bakal hilang sebentar lagi. Betul. Bikin kita buru-buru, oke 850, karena takut kehilangan harga bagus tadi. Persis. Itu semua mainin psikologi urgensi sama rasa takut kehilangan. FOMO lah istilahnya. Sama kayak pedagang di Istanbul yang disebut sumber Anda, yang punya harga khusus pelanggan pertama, pelanggan terakhir, sebelum makan siang, sesudah makan siang. Tujuannya satu, bikin tekanan biar Anda mutusin sekarang juga. Sebelum kesempatan emas ini lewat gitu. Semua taktik ini, dari ego di buy-buy sampai FOMO di rising sum, intinya sama. Mengalihkan fokus Anda dari keputusan rasional ke reaksi emosional. Jelas banget ya, ternyata dunia negosiasi ini penuh manuver psikologis. Sliders and curves ini benar-benar pengingat keras nih, supaya kita tetap fokus sama apa yang beneran kita mau dan butuhin. Jangan sampai kebawa arus permainannya orang lain. Nah, jadi apa nih makna utamanya buat Anda, para pendengar? Yang menarik di sini kan, negosiasi itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka atau klausa kontrak ya.
Ini soal gimana kita paham dan ngelola emosi, persepsi, ekspektasi. Baik punya kita sendiri maupun lawan bicara. Nah, kesadaran soal taktik-taktik ini, itu langkah awal yang penting banget. Terus, ini mungkin jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri. Kalau Anda lagi negosiasi, batasnya di mana sih? Antara pakai taktik psikologis yang cerdas, sama mungkin manipulasi yang buat Anda pribadi rasanya kurang etis, itu bahan pemikiran yang menarik.